Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid-mujahid ekonomi yang akan menjadi penentu sejarah bangkitnya perekonomian umat Indonesia. Takbir. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya ditanya sebetulnya Grand Design GNPF itu apa dan mau kemana? Jawaban saya nggak punya. Saya ditanya GNPF itu punya program kerja apa? Saya bilang belum punya. Terus, nah yang benar adalah bahwa GNPF hanya menjalankan Grand Design Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yang khususnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, 50 sampai 57 atau 58 insya Allah. Jadi kalau mau tahu GNPF itu apa dan mau kemana, baca aja surah Al-Ma'idah ayat 49 sampai 58. Dan hari ini menurut tadabbur saya yang lemah ini sampai pada posisi Al-Ma'idah 52. Khususnya pada ayat fa'asallahu ayyatiya bil fatah aw amrin min indih. Dan kelihatannya kalau ini kita konsisten jalankan, insya Allah fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Itu akan tercapai nanti ke sana. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa program kerja GNPF? Awalnya saya bilang nggak ada. Karena tugas kami sebetulnya adalah hanya menangkap aspirasi umat, lalu kemudian berusaha merealisasikannya sesuai konstitusi, dan inilah ranah kita, jihad konstitusional. Suruh berdiri katanya. Assalamualaikum. Celakanya, ini bahasa kagum sebetulnya, kayak orang Betawi bilang gila gitu kan, konotasinya positif nih sebetulnya maksudnya. Aspirasi umat pada tanggal 212 itu yang muncul adalah di media sosial jumroh. Ini saya khawatir ini, baru jam 4:30 kok udah minta jumroh. Tawaf sudah, wukuf sudah, sekarang jumroh. Untung belum keluar fatwa MUI-nya. Tapi ulama sudah tahu, padahal tanggal itu sebetulnya bukan cuma jumroh. 3 yang boleh dilakukan. 1 jumroh langsung lempar setan yang paling besar. Enggak jumroh ula, wusta, langsung ke Aqabah. Yang kedua harus zabah, menyembelih al-hadyu atau ad-dam. Gawat itu sebetulnya. Untung umat nggak tahu. Ya, dan gak usah dikasih tahu. Dan yang ketiga baru boleh tahalul. Itu pun tahalul awal, belum selesai. Belum boleh ketemu bini saat itu. Rupanya ini viral selama 3 hari saya perhatikan. Jadi GNPF selama ini menangkapnya, lihat dulu apa aspirasi umat, dan biasanya kalau dia viral dan kuat selama beberapa hari di umat, itu biasanya sudah 65% angkanya. Tinggal kita mau naikkan, turunkan, atau mau bawa kemana eskalasinya. Hari kedua muncul boykot TV apa, saya lupa itu. Yang sekarang 60% sahamnya dan 60% pegawainya sudah orangnya James Riyadi. Jadi kalau beritanya, informasinya begitu seperti yang Anda lihat, ya memang wajar. Karena 60% sahamnya dan 60% pegawainya sudah orangnya James Riyadi. Saya kira ini rahasia umum. Ketika umat kemudian boykot, dia nomor 2 dari bawah.
Ada orang dalam yang muslim bilang ke saya, dia sebetulnya mau keluar, saya bilang jangan. Tetap kamu di dalam, supaya saya tetap dapat informasi. Ustadz itu terusin Ustadz, supaya nasibnya kayak saya roti, bilang gitu. Jadi kurang kenceng kata dia gitu. Di sini saya tidak anjurkan. Urusan masing-masing kalau umat mau. Selanjutnya yang umat mau adalah boikot dari roti. Dan itu betul-betul lele pun nggak mau. Karena jamurnya sudah kebanyakan. Apalagi ibu-ibu digratisin aja nggak mau, apalagi suruh beli gitu kan. Ternyata dilempar lele pun masih mikir-mikir, ini halal apa enggak gitu. Lanjut lagi ke, saya dengar beberapa tempat di Jawa ini Alfamart dan Indomaret ganti nama. Gara-gara diboikot juga sama umat. Sehingga diam-diam ada bocoran sampai ke telinga saya. Salah satu dari Kutu 9 berkata begini. Ya umat Islam ini ingat, dalam sebuah pertarungan tidak boleh ada kemusyrikan di kepala. Khususnya tahayul dan khurafat, nggak boleh. Misalnya, khurafat yang nggak boleh ada di dalam benak umat Islam, dan ini musyrik nanti ujungnya. Takut sama naga. Ini musyrik ini. Musyrik nggak? Takut nggak sama naga? Naga 9? Bagus. Jadi kalau sampai ada yang takut dengan naga, padahal dia hanya sebuah legenda yang tidak ada, namanya apa? Musyrik itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Allahu Akbar. Dalam sebuah pertarungan nggak boleh ada sedikit pun khurafat. Kalau bahasa Muhammadiyahnya TBC gitu kira-kira. Tahayul, khurafat, bid'ah, dan itu nggak boleh ada. Makanya saya sebut tadi Kutu 9. Kenapa? Saya mengambil istilah Bung Tomo. Tahun 45 pasukan terkuat saat itu adalah pasukan Sekutu. Ya, di benak Bung Tomo. Khususnya yang terkuat pada masa itu adalah Nika. Di bawah kepemimpinan Inggris. Yang hendak mengambil jajahan Belanda di Indonesia gitu kan. Karena Bung Tomo nggak punya khurafat di benaknya, takut nggak menghadapi Nika Inggris? Tidak. Itu membuat Indonesia merdeka pada saat itu sebetulnya. Karena nggak boleh ada khurafat. Nggak boleh. Takut dengan siapapun. Jadi berani lawan Kutu. Dan ingat, yang diseru oleh Bung Tomo untuk kebangkitan pada saat itu adalah bukan wahai orang kaya, wahai para jenderal, wahai para doktor dan profesor. Enggak, dari situ mulainya. Rakyat jelata, tukang-tukang beca, bakul-bakul nasi, gitu kan? Kita buktikan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Merdeka atau bangkit. Laula Surabaya, lakana Indonesia tahta baritannya. Kalau enggak gara-gara Surabaya, mungkin Indonesia nasibnya sudah seperti Malaysia dan Singapura. Di bawah jajahan karena tidak ada khurafat. Jadi mulai hari ini saya ingin beritahukan, kalau kita ingin menang secara ekonomi, nggak boleh lagi ada kemusyrikan di benak kita. Siap? Termasuk nggak boleh nyembah materi, cari keuntungan pribadi. Ini Tuhannya orang sekarang, kalau bahasanya penyair mengatakan, akidahnya setipis uang kertas. Kemana arah uang, di situ dia berkiblat. Gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita sedang jihad ekonomi.
Nah, GNPF tidak punya program pada awalnya secara ekonomi karena tugas kami adalah masih mengawal hukum saja. Jadi misi GNPF itu adalah tegakkan hukum berdasarkan keadilan. Dan keadilan yang berdasarkan hukum itu misi besar kami. Jadi belum kepikiran bikin koperasi syariah 212, TV 212, properti 212, belum. Yang ada di dalam benak kami itu masih simpel. Tegakkan hukum dan keadilan. Yang monopoli TV stop mulai sekarang. Dia cuma boleh punya satu, radio satu, TV satu. Selebihnya kembalikan ke negara. Itu dalam pikiran saya sebetulnya. Saya belum sampai ke properti 212. Tegakkan hukum dan keadilan. Monopoli dan oligopoli yang ada di Indonesia ini. Termasuk semua yang kata Pak Anggito itu nggak legal, itu bangunan yang dimiliki oleh mereka di Tamrin dan Sudirman, tegakkan hukum. Yang menjadi hak negara, kembalikan ke negara. Yang menjadi hak rakyat, kembalikan. Termasuk tanah reklamasi. Kasih itu masyarakat pulau yang padatnya terpadat se-Asia. Tegakkan aja hukum, karena itu memang benar-benar melanggar. Reklamasi melanggar nggak? Jadi saya belum berpikir bikin properti. Jadi kalau dia tetap bangun sekarang, sebetulnya saya alhamdulillah. Ya, suruh bangun aja terus. Ya, sampai saatnya rakyat bersatu. Dan rakyat kuat, tegakkan apa? Hukum. Hukum sekarang, ya Anda tahu lah ya. Sekarang semua kayaknya bicara hukum, tapi hukum bukan untuk sebuah al-hakamul adil. Output dari sebuah hukum dalam asma al-husna itu adalah al-hakamul berujung pada keadilan. Nah, inilah misi dan visi kita. Dan terakhir, alhamdulillah, tadi saya ingin bersyukur dan berterima kasih dulu, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada semua inisiator. Bunda Ratu yang mulai muncul kemudian diserang gitu kan. Siapa lagi? Kemudian Dr. Taufan udah dapat inisiatif, kemudian dihajar lagi gitu ya. Sabar. Ya, karena yang Anda alami duluan juga saya alami itu. Ya, sabar. Kemudian Dr. Eka udah ambil inisiatif, kumpulin, dihajar lagi, gitu. Itu resiko kalau ingin bela Islam di depan. Ya, jadi nggak usah kecewa dan nggak usah lagi ada permusuhan. Sepakat? Untuk itu saya minta Bunda Ratu berdiri. Dr. Eka berdiri. Dr. Taufan berdiri. Mas Anggito kasih Bunda Ratu di tengah-tengah. Mohon maaf ya Pak Anggito. Saya minta berdoa masing-masing, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi mulai hari ini semua sudah siap melebur? Siap ya Pak ya? Disaksikan oleh umat. Ya, saya pun di GNPF nggak mau nama saya dimasukkan. Sehingga punya saham gitu, enggak. Itu bukan tujuan kita. Dan kita semua di sini sedang jihad ekonomi. Nah, alhamdulillah, mereka-mereka yang sudah menjadi inisiator ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kemudian sudah freeze kemarin, membekukan dulu sebentar untuk kemudian menyerahkan kepada Dewan Ekonomi Syariah 212 yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Syafi Antonio berdiri. Nah, ini insya Allah yang tiga ini yang punya kemarin inisiatif yang luar biasa, sudah mengambil resiko, ya, sudah mengeluarkan harta dan waktunya semua, lalu kemudian diserang dan dihujat, kemudian alhamdulillah sudah bersatu, dan insya Allah nanti yang akan dikoordinatori oleh Pak Dr. Syafi Antonio. Jelas ya? Nah, jadi sekarang yang semua sudah ada kemarin perwakilan mana, itu di freeze dulu, dibekukan dulu, dan sekarang sudah para petingginya pun sudah sepakat untuk itu. Betul ya Pak Dr. Taufan, Bunda Ratu, dan Dr. Eka? Oke ya. Nah, selebihnya nanti koperasi yang akan kita launching nanti akan dipimpin oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Terima kasih. Silakan duduk.
Ini semua tujuannya satu. Apapun kegiatan ekonomi yang kita lakukan, jika tidak didasari oleh niat jihad ekonomi dan untuk kesejahteraan umat dan bangsa, maka ini akan menjadi racun gerakan kita. Ya, orang kalau sudah bicara duit biasanya pada berantem. Nah, sekarang semangat 212-nya, mulai hari ini, semua yang bergabung di sini siap bertangan di atas, siap menjadi pemberi, siap menjadi mujahid ekonomi, siap berjuang dengan harta dan nyawa sekalipun. Kalau itu yang terjadi, jadi kita berikan ini di sini, nanti kemudian kita akan kelola dengan baik, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, seandainya zakat umat betul-betul serius dikelola dengan baik, nanti di sini ada Pak Kiai Haji Didin Hafidudin yang akan membimbing kita semua. Harusnya zakat umat Islam berapa, Prof, per tahun? 217 triliun. Setahun. Siap menjadi mujahid-mujahid penggerak zakat? Nanti kita bicarakan sama beliau. Ya, kita dapat 50% saja dari 217 itu harusnya ya kita ambil 100 triliun aja per tahun. Enggak ribet begini koperasi kita. Jadi insya Allah nanti akan ada gerakan-gerakan yang lebih berkah lagi. Dan kalau umat mau berzakat bukan cuma 100 triliun atau 217 triliun yang kita dapat, keberkahan umat, daya beli mereka meningkat gak? Daya ekonomi mereka meningkat gak? Kita mulai dari hal-hal yang sebetulnya dianjurkan oleh agama. Itulah tujuan kita secara ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.